warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Eh, Pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang persiapan penyuluhan perikanan pada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Kemudian khusus pada materi kali ini adalah tentang identifikasi potensi wilayah. Mungkin teman-teman rekan-rekan penyuluh sudah pernah mengajukan dupak pada butir-butir kegiatan di identifikasi potensi wilayah. Nah, maksud dari pemaparan materi ini adalah menyempurnakan atau memberikan saran, masukan, perbaikan pada bukti fisik dupak yang nanti dapat Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian ajukan pada periode penilaian dupak berikutnya. Kemudian nanti jika ada saran atau masukan penyempurnaan terhadap materi ini, silahkan tuliskan di kolom komen. Kita mulai ya. Jadi pada bagian ini kita akan khusus membahas tentang identifikasi potensi wilayah. Nah, ternyata dalam kegiatan identifikasi potensi wilayah, jika kita kelompokkan, maka nanti akan ada 9 buah kegiatan pada identifikasi potensi wilayah. Kita mulai pada kegiatan pertama. Kegiatan pertama yakni berupa pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data ini nanti ada dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Nah, beda antara primer dan sekunder. Primer itu data yang diperoleh secara langsung. Misalkan saja caranya adalah survei langsung ke lapangan, wawancara, diskusi dengan pelaku utama dan pelaku usaha, atau mengisi kuesioner, atau FGD, jadi diskusi kelompok bersama kelompok binaan kita. Kemudian mengumpulkan data cara kedua ada dengan cara sekunder, yakni dengan cara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung adalah dengan cara tinjauan buku atau pustaka. Jadi kita mencari buku-buku terkait atau mencari data pada laporan dinas atau instansi terkait. Jadi misalkan saja laporan produksi ikan pada dinas yang membidangi perikanan, atau buku misalkan kabupaten dalam angka. Nah, pada pengumpulan data ini nanti akan dibagi primer sekunder. Nah, setiap primer dan sekundernya nanti akan dibagi lagi pada 3 tingkat kesulitan, yakni nanti ada kesulitan rendah, sedang, dan tinggi. Pada tingkat kesulitan rendah minimal harus ada 3 variabel data, tingkat kesulitan sedang 4 variabel data, dan tingkat kesulitan tinggi 5 variabel data. Nah, hal ini yang sering kali rekan-rekan sekalian lupa. Jadi di dalam mengajukan dupak pada pengumpulan data kurang variabelnya. Jadi variabelnya harus jika rendah terdiri dari 3, sedang 4, dan tinggi 5. Apa saja variabel data? Kan pertanyaannya gitu. Nah, ternyata variabel data itu memang ada 5 di juknis kita, Kepmen 4. Jadi yang pertama adalah potensi wilayah, yang kedua ekosistem perairan, yang 3 permasalahan individu, 4 permasalahan kelompok, dan 5 permasalahan masyarakat perikanan. Nah, begitulah. Jadi jika kita akan mengumpulkan data, poinnya adalah kita harus memperhatikan tingkat kesulitannya dan ketersediaan variabel yang dalam data kita. Nah, hal ini juga nanti ketersediaan variabel ini juga harus ada nanti pada kegiatan kedua, yakni mengolah data. Mengolah data itu hanya berupa kegiatan pemeringkatan kategori, pengelompokan, pengurutan, atau pemeringkatan. Dengan kata lain, menyajikan data yang kita kumpulkan dalam tabulasi, tabel. Jadi menyajikan data yang kita kumpulkan dalam bentuk tabel itu disebut mengolah.
Nah, yang teman-teman rekan-rekan harus perhatikan adalah ketersediaan variabel. Karena nanti dalam mengolah data tetap nanti ada 3, yakni mengolah data tingkat kesulitan rendah, sedang, dan tinggi. Dan berlaku sama dengan mengumpulkan tadi. Kalau rendah harus terdiri dari 3 variabel, sedang itu 4 variabel, dan tinggi 5 variabel. Ingat variabelnya apa saja: potensi wilayah, ekosistem perairan, permasalahan individu, permasalahan kelompok, dan permasalahan masyarakat perikanan. Kemudian kegiatan yang ketiga pada identifikasi potensi wilayah adalah membuat peta usaha perikanan. Nah, di dalam pembuatan peta usaha perikanan itu juga ada 3 tingkatannya, yakni tingkat kesulitan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kecukupan unsurnya juga sama dengan tadi ternyata. Rendahnya harus 3 unsur, sedangnya 4 unsur, kesulitan tinggi minimal 5 unsur. Unsurnya apa aja? Oh, ternyata unsur-unsurnya di sini ada 7 yang dapat kita pilih. Jadi dari 7 ini kita pilih, misalkan kita membuat peta usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi, berarti kita harus memilih 5 dari 7 ini yang minimal ada. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama deskripsi umum wilayah, yang kedua penggunaan lahan, yang ketiga semaran komoditas, kemudian bidang dan segmentasi usaha, kemudian yang berikutnya letak sentra usaha, kemudian penyebaran kelompok binaan, kemudian dan sarana serta prasarana penunjang. Untuk memudah membayangkannya, kita akan lihat nih contoh peta di wilayah kerja saya. Kebetulan saya di wilayah kerja Kecamatan Lianganggang. Jadi ini peta usaha perikanan di Kecamatan Lianganggang. Nah, tadi unsur yang pertama yang saya ambil adalah sebaran kelompok binaan. Kebetulan saya membina 14 kelompok, 9 kelompok budidaya, kemudian 4 kelompok pengolahan, dan 1 kelompok penangkapan ikan dan pokmaswas. Nah, unsur kedua yang saya ambil pada peta adalah deskripsi wilayah. Jadi menceritakan Kecamatan Lianganggang terdiri dari 4 kelurahan yang ditandai oleh wilayahnya pada warna berbeda pada peta. Kemudian jenis usaha yang tadi kelompok pembudidaya ikan misalkan saya warnain biru. Kemudian yang pengolah pemasaran diberi legenda warna kuning, dan penangkapan ikan diberi legenda warna merah. Nah, ini mencukupi unsur jenis usaha. Kemudian unsur berikutnya, unsur keempat, sentra usaha perikanan. Di antara beberapa kelurahan ini, mana yang paling banyak kegiatan perikanannya, atau sebaran kelompok kita, binaan kita yang paling banyak ada di kelurahan mana? Nah, kebetulan di kasus saya adalah di Kelurahan Landasan Ulin Utara. Sehingga sentra perikanannya saya warnain khusus. Di sini kebetulan biru langit ya, biru muda. Kemudian menjelaskan bahwa itu adalah Kelurahan Landasan Ulin Utara. Kemudian unsur berikutnya adalah lahan menurut penggunaan. Nah, dengan peta 5 unsur ini maka memenuhi syarat diajukan pada Dupaknya sebagai peta usaha perikanan pada tingkat kesulitan tinggi. Kita lanjut lagi. Setelah membuat peta, maka kegiatan keempat adalah menganalisis data. Apa itu kegiatan menganalisis data? Oh, ternyata kegiatan menganalisis data adalah kegiatan lanjutan dari mengumpulkan dan mengolah data. Jadi setelah datanya dikumpulkan, diolah, kemudian tadi kita membuat peta, maka harus dianalisa nih. Dianalisa itu pemberian makna terhadap data. Jadi harus ada pemahaman arti pada data. Analisa apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, pada kali ini saya akan coba mencontohkan dengan 3 buah analisa sederhana.
yang banyak digunakan oleh teman-teman penyuluh. Jadi ini hanya sekedar analisis data. Contohnya yang pertama adalah menggunakan analisa pohon masalah. Dalam penggunaan analisa pohon masalah ini, perangkat yang kita gunakan hanya gambaran sebuah pohon. Jadi kita merincikan permasalahan-permasalahan di dalam sebuah analisa pohon. Jika ke bawah itu pertanyaannya adalah disebabkan oleh apa? Misalkan begini, pendapatan pada kelompok Minarahayu di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Utara rendah disebabkan oleh apa kira-kira nih. Nanti kita diskusi FGD bersama kelompok, kira-kira apa ya yang menyebabkan pendapatannya rendah. Oh, ternyata memang produktivitasnya rendah. Kemudian ternyata biaya pemasarannya tinggi, atau ternyata harga jual produknya rendah. Jadi misalkan pakannya 10.000 per kilo, harga jual ikan lelenya 16.000 per kilo. Jadi untuk menutupi pakan aja sudah 80% dari biaya produksi misalkan saja. Nah, kemudian untuk mengecek apakah sudah betul analisa ini, maka kita gunakan perangkat kedua, yakni jika dihubungkan ke atas dia menyebabkan. Misalkan rendahnya harga jual menyebabkan pendapatan rendah. Sudah betul atau enggak kira-kira? Betul ya. Nah, beginilah analisa pohon masalah. Terus turun ke bawah sampai habis. Nah, kemudian akar permasalahan, jadi posisi yang paling bawah, itulah yang akan kita jawab melalui kegiatan penyuluhan. Jadi misalkan di sini belum menggunakan benih lele jenis unggul. Nah, berarti nanti penyuluhan kita materinya adalah bagaimana caranya sosialisasi penggunaan jenis ikan lele unggul. Kemudian contoh analisa kedua yakni analisa dengan analytical hierarchy proses. Menurut saya ini analisa yang terbaik, tapi agak sedikit sulit, tapi tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi ini merupakan analisa matematika dengan cara perbandingan berpasangan. Jadi memasangkan antara kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Nah, ini ada rumusnya sendiri, kemudian ada aplikasi Excel. Jadi sangat mudah digunakan sebenarnya oleh teman-teman. Nanti jika membutuhkan silahkan tulis saja di kolom komen, nanti kita akan membagikan linknya, link filenya. Oke. Nah, kalau yang ini akan jauh lebih mudah, karena misalkan saja pada kriteria penyusunan aturan pengelolaan kelompok, itu kira-kira materi apa yang belum mereka kuasai akan tergambar di situ, dan nanti akan kita prioritaskan. Jadi misalkan saja ini adalah materi penyuluhan nantinya yang akan kita sampaikan yang paling prioritas karena mereka belum melakukan pencatatan dan pemeriksaan keuangan. Kemudian pada kegiatan tersebut nanti sebaiknya materi atau jenis kompetensi apa yang ditambahkan. Oh, ternyata lebih baik kalau untuk pencatatan lebih baik kalau untuk misalkan membangun jejaring pemasaran dengan pengetahuan. Jadi berarti ini dengan ceramah dan diskusi teknik yang akan kita gunakan. Kemudian kita menginjak pada contoh analisa data yang ketiga, yakni penggunaan SWOT. Nah, ini yang paling banyak teman-teman sudah lakukan, analisa SWOT. Jadi melihat kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian nanti dinilai mana kegiatan prioritas yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sebuah kegiatan.
Nah, demikian tadi itu adalah kegiatan menganalisa data. Sekarang kita lanjut pada kegiatan kelima, yakni membuat data monografi wilayah. Data monografi wilayah adalah gambaran suatu wilayah yang berisi setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya penunjang. Kemudian yang keenam adalah merekapitulasi rencana usaha kelompok. Nah, pada usulan Dupak teman-teman, banyak yang tidak dapat dinilai menjadi angka kredit rekap rencana kegiatan usaha kelompok karena tidak menggunakan formulir 10. Jadi harus menggunakan formulir 10. Bagaimana bentuknya formulir 10? Hanya satu lembar loh teman-teman. Jadi sangat mudah. Ini dia formulir 10. Formulir 10 jadi merupakan rencana usaha bersama di tahun tertentu. Nanti kebutuhan rencana usaha kelompoknya ditulis dalam sebuah siklus usaha, bisa harian, mingguan, atau per musim. Nah, pada contoh kali ini saya menyajikan yang mingguan. Kemudian nanti rencana usaha bersama ini tidak dinilai setiap buahnya. Jadi hanya dinilai sebanyak jenis usaha per tahun. Misalkan kelompok binaan kita seperti saya tadi ada 14 dengan jenis usahanya 3 macam. Budidaya, pengolahan pemasaran, kemudian penangkapan ikan. Maka yang dapat dinilai hanya adalah sejumlah 3 buah rekap rencana usaha per tahun. Oke, kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yakni menyusun rancang bangun atau rekayasa bisnis berbasis perikanan. Nah, ini rancang bangun rekayasa bisnis ini merupakan semacam proposal kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu wilayah atau kawasan tertentu. Kemudian menyusun rancang bangun, kemudian dengan kegiatan nomor 8 merumuskan kebutuhan teknologi perikanan, itu disusun dalam sebuah format standar. Format standarnya itu minimal terdiri dari 4, yakni pendahuluan, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, itu yang paling minimal. Sempurnanya jika ditambah satu lagi, yakni tinjauan pustaka atau beberapa pendapat ahli tentang hal tersebut. Jadi kalau yang paling bagus untuk kegiatan nomor 7 dan 8 berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Kemudian kegiatan terakhir pada identifikasi potensi wilayah adalah menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok. Jadi sebelum dilakukan pengukuran kelas kelompok, kita kan akan sebaiknya membuat blanko atau formulir pengukuran kelasnya. Walaupun sudah ada keputusan menterinya tentang hal tersebut, jadi penumbuhan pengembangan kelompok, tetapi perlu dibuatkan form atau kuesioner yang lebih mudah sehingga dapat diterapkan langsung di lapangan. Jadi tidak membawa bukunya yang banyak, lembaran yang banyak, hanya cukup form misalkan 2 atau 3 lembar. Nah, pada contoh ini kebetulan akan dicontohkan yang 3 lembar. Jadi form instrumennya pengukuran kelas kelompok berisi 3 lembar. Nah, 3 lembar ini dapat teman-teman contoh untuk penggunaan di wilayah kerjanya. Nah, demikian dari saya tentang identifikasi potensi wilayah. Semoga memudahkan teman-teman dalam penyusunan Dupak pada periode-periode yang akan datang. Terus semangat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.